wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Tadris Matematika 3E. Kami dari kelompok 15 akan melanjutkan materi mata kuliah keterampilan dasar mengajar, yakni akan membahas mengenai model perencanaan pembelajaran. Dengan anggota kelompok 15, saya Sylvia Putrining Tias dan Ulfia Diana Nafisa. Pada pembahasan kali ini, kami dari kelompok 15 akan membahas materi mengenai model perencanaan pembelajaran yang akan dibahas 3 subbab pembahasan. Yang pertama, langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan RPP. Yang kedua, teori-teori yang mendasari perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, model-model perencanaan pembelajaran. Pada subbab yang pertama, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP. Langkah-langkah kegiatan pengembangan RPP sendiri merupakan proses atau prosedur kerja yang harus dilakukan oleh calon guru ketika membuat perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 8 langkah. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan sumber kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan indikator pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan materi pembelajaran. Yang keenam, merumuskan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan alat, media, dan sumber pembelajaran. Sedangkan yang terakhir yaitu menetapkan prosedur dan jenis evaluasi. Yang kedua, teori-teori yang mendasari perencanaan pembelajaran. Teori adalah suatu susunan pernyataan yang mengizinkan kita untuk menjelaskan, memprediksi, atau sebagai alat kontrol kejadian-kejadian. Ada 2 jenis teori yang menggambarkan perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, teori deskriptif, yaitu teori yang menjelaskan fenomena-fenomena sebagai hipotesa mereka yang ada, seperti teori belajar. Dan yang kedua, teori preskriptif, yakni teori yang menentukan tindakan yang menunjukkan hasil yang pasti, seperti contoh teori sistem, teori komunikasi, dan teori instruksional. Berdasarkan kedua teori tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa teori yang mendasari perencanaan pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, teori-teori belajar. Teori ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu teori behavior dan teori kognitif. Yang kedua, teori sistem merupakan suatu gabungan perencanaan untuk melaksanakan semua subsistem dari sebuah sistem desain untuk memecahkan suatu persoalan atau menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, teori komunikasi. Salah satu kontribusi teori komunikasi adalah model bagaimana informasi dikomunikasikan dari seseorang kepada yang lainnya. Dan yang keempat, teori instruksional atau pembelajaran, yaitu suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa. Pada subbab yang terakhir yaitu model-model perencanaan pembelajaran. Model-model tersebut dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada model pokok tentang proses pembelajaran menurut Glasser, yang mana pada model pokok tersebut terbagi menjadi 4 proses pembelajaran, antara lain yang pertama tujuan instruksional atau instructional objectives. Guru menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa pada akhir suatu pembelajaran. Yang kedua, situasi permulaan atau entering behavior. Guru harus memutuskan bagaimana situasi permulaan siswa, guru, dan sekolah. Yang ketiga, prosedur pengajaran atau instruksional prosedur. Guru harus menentukan strategi apa yang akan dipakai untuk tercapainya suatu tujuan. Dan yang terakhir, penilaian performance atau performance assessment. Guru memutuskan cara dan alat yang tepat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk model yang kedua yaitu model GICAM.
Berdasarkan model ini, guru harus mengambil keputusan dalam 4 hal. Yang pertama, mengenai tujuan umum apa yang akan dicapai oleh guru dari topik yang dipilih. Yang kedua, tujuan khusus apa yang ingin dicapai oleh guru dari topik yang dipilih. Yang ketiga, proses pembelajaran seperti apa yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, bagaimana mengetahui bahwa tujuan akan tercapai serta bagaimana caranya dan apa saja alatnya. Model V-Gelder. Terdapat beberapa perbedaan antara model V-Gelder dengan model J.E. Kang. Di antaranya, yang pertama, pada model ini, karakteristik siswa disebut analisis situasi. Pada komponen ini, guru tidak hanya mengambil keputusan tentang siswa yang akan diajar, tetapi juga tentang kondisi yang ada di sekolah yang dapat menunjang terjadinya proses belajar dan tentang guru. Yang kedua, komponen kegiatan guru dan siswa dipisahkan secara nyata. Maksudnya, di mana komponen kegiatan guru, kegiatan siswa, materi pelajaran, alat atau bahan harus dibuat dalam matrik sehingga mudah dibaca secara horizontal. Model Dick and Carey. Langkah-langkah model pengembangan Dick and Carey diantaranya: yang pertama, identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pembelajaran. 7. Pengembangan atau memilih materi pembelajaran. 8. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. 10. Revisi pembelajaran. Untuk model yang terakhir yaitu model satuan pembelajaran. Pada model ini dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, bidang studi. Yang kedua, subbidang studi. Yang ketiga, pokok pembahasan. Yang keempat, kelas. Yang kelima, semester. Dan yang keenam, waktu. Dengan demikian, dari beberapa model yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perencanaan pembelajaran memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu topik atau pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang kedua, situasi permulaan atau interim behavior. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, alat dan bahan atau sumber pengajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.